saudara, ngusir habaib, ini nggak boleh dibiarkan. Betul? Mereka bilang bentuk pasukan berani mati. Akhirnya saya naik mimbar, saudara, saya sambut tantangan mereka. Saya katakan, hei, silakan kalian bentuk itu pasukan berani mati. Begitu kalian bentuk pasukan berani mati, masa saya akan bentuk pasukan berani matiin. Setuju gak? Setuju gak? Ibu, Bu, setuju Bu? Ada ibu-ibu nanya, Habib kenapa galak banget Beb? Kok pasukan berani matiin? Saya jawab, ya kesian. Ada pasukan berani mati, nggak dimatiin, kan kesian. Cita-citanya tidak tercapai. Kesian tidak? Kesian tidak? Saya tantang, ini Habib Rizik, tiap hari dakwah keliling Pulau Jawa. Masuk kampung, keluar kampung, naik gunung. Saudara turun ke lembah, silakan. Jadwal saya jelas, panggung saya jelas. Kapan mau dihadang? Kerahkan kau punya pasukan. Kerahkan. Kabur lagi. Udah kacau dah. Udah jangan diterusin dah yang begitu. Ngotor-ngotorin majelis kita, betul? Nah makanya sekarang saya bangga di Aceh. Di Aceh, habaib, ulama, kiai, umaro, semua bersatu. Bagus tidak? Bagus tidak? Siap jaga persatuan? Siap terus berjuang? Takbir! Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Nah jadi saudara, nanti saya pesankan kepada Habib Hanif kalau ke Aceh untuk membawa buku tentang keabsahan nasab Ba'alwi untuk dibagi-bagi ke setiap dayah, ke setiap majelis, ke setiap ulama, ke setiap umara, supaya masyarakat Aceh yang cinta selama ini kepada para habaib keluarga Nabi punya pedoman. Kalau difitnah begini jawabnya begini, disebut begini jawabnya begini. Lengkap dalilnya secara ilmiah, ada hampir 500 halaman. Setuju tidak? Dibagikan ke kiai-kiai, setuju tidak? Takbir. Nah baik saudara. Jadi kembali apa yang saya sampaikan tadi saudara. Yuk kita bersatu. Terakhir saudara Pak Kenantang. Kepada seluruh umat Islam diserukan. Supaya mensweeping habaib. Cari kejar mereka. Usir dari Indonesia. Wah. Kita ditantangin begitu. Iya. Lawan jangan. Lawan jangan. Apa mereka bilang? Kami sudah siapkan pasukan berani mati untuk menghabisi habaib. Lawan jangan. Lawan jangan. Tadinya saya nggak mau ikut campur. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Muhammad bin Hussein. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Alwi bin Smith. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Saya tugaskan mantu-mantu saya, jawab mereka, hadapi mereka. Tapi begitu ancamannya sudah nyawa, umat disuruhkan untuk ngepung habaib, bunuh habaib, saudara ngusir habaib, ini nggak boleh dibiarkan. Betul? Mereka bilang bentuk pasukan berani mati. Akhirnya saya naik mimbar, saudara, saya sambut tantangan mereka. Saya katakan, hei, silakan kalian bentuk itu pasukan berani mati. Begitu kalian bentuk pasukan berani mati, masa saya akan bentuk pasukan berani matiin. Setuju gak? Setuju gak? Ibu, Bu, setuju Bu? Ada ibu-ibu nanya, Habib kenapa galak banget Beb? Kok pasukan berani matiin? Saya jawab, ya kesian. Ada pasukan berani mati, nggak dimatiin, kan kesian. Cita-citanya tidak tercapai. Kesian tidak? Kesian tidak? Saya tantang, ini Habib Rizik. Tiap hari dakwah keliling Pulau Jawa. Masuk kampung, keluar kampung, naik gunung. Saudara turun ke lembah. Silakan. Jadwal saya jelas. Panggung saya jelas. Kapan mau dihadang? Kerahkan kau punya pasukan. Kerahkan. Kabur lagi. Udah kacau dah. Udah jangan diterusin dah yang begitu. Ngotor-ngotorin majelis kita, betul?
Nah, makanya sekarang saya bangga di Aceh. Di Aceh habaib, ulama, kiai, umaro semua bersatu. Bagus tidak? Bagus tidak? Siap jaga persatuan? Siap terus berjuang? Takbir! Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Nah, jadi saudara, nanti saya pesankan kepada Habib Hanif kalau ke Aceh untuk membawa buku tentang keabsahan nasab Ba'alwi untuk dibagi-bagi ke setiap dayah, ke setiap majelis, ke setiap ulama, ke setiap umara, supaya masyarakat Aceh yang cinta selama ini kepada para habaib keluarga Nabi punya pedoman. Kalau difitnah begini, jawabnya begini. Disebut begini, jawabnya begini. Lengkap dalilnya secara ilmiah, ada hampir 500 halaman. Setuju tidak? Dibagikan ke kiai-kiai, setuju tidak? Takbir! Nah baik, saudara. Jadi kembali apa yang saya sampaikan tadi, saudara. Yuk kita bersatu. Teman-teman semuanya, hari ini si Rizik tiba di Aceh dan disambut oleh mukibinnya yang segelintir saja, tidak seberapa ya kan. Beda dengan seperti tahun-tahun lalu, mungkin saat saya masih jadi mukibin, itu banyak sekali masyarakat antusias menyambut kedatangan si Imam Cebol, saudara. Tetapi hari ini platform YouTube masih sepi, kemudian ada beberapa channel milik si Kumar Lampung, itu pun biasalah, kalau ada masalah yang kecil yang dilakukan oleh musuh mereka, lawan mereka akan dibesar-besarkan. Kalau ada mereka hal yang kecil, mungkin kurang tenar, kurang viral, mereka besar-besarkan. Disambut oleh ulama Aceh gitu. Ulama Aceh siapa? Si Wahidin. Wahidin itu ulama mukibin, ulama FPI, bukan ulama Aceh. Lu pikir orang semua nggak tahu dagelan kalian itu? Orang udah pada cerdas, udah pada pinter gitu. Ah, si Wahidin, si satu lagi siapa namanya, si Muslim At-Tahiri, itu bukan ulama Aceh, saudara. Aduh, gacau-gacau. Itu ulama FPI, ulama Akibin, saudara. Ulama Akibin. Mau marah-marah sendiri, mau ngamuk-ngamuk sendiri, silahkan gitu. Mau kowar-kowar, silahkan. Cuman yang saya perhatikan di sini adalah antusias dari masyarakat seluruh Indonesia, tidak hanya di Aceh, dalam mendukung dikembalikan 4 pulau yang ada di Aceh Singkil ya, Kabupaten Aceh Singkil. Itu yang saya perhatikan, antusias masyarakat, dukungan masyarakat, bahkan masyarakat Sumut sendiri antusias sekali dalam mendukung untuk dikembalikan pulau milik Aceh, saudara. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat TJ semuanya, buat seluruh netizen, buat seluruh masyarakat Indonesia yang telah berpartisipasi dalam mendukung dikembalikannya pulau di Aceh. Coba lihat, saya memperhatikan apa yang dilakukan oleh perwakilan rakyat yang ada di Aceh, baik DPR RI, kemudian DPD, ya, DPD Republik Indonesia, bahkan dari beberapa kalangan, bahkan gubernur sendiri gitu. Saya melihat pernyataan dari gubernur yang sangat santai sekali. Saya maklumi, gubernur kita, gubernur Aceh, mantan Panglima GAM itu, beliau itu sangat, mungkin hampir tidak pernah berkoar-koar, hampir ya. Beliau tidak suka berkoar-koar, kemudian beliau sangat berhati-hati dalam berbicara, selain dari memang beliau bukan ahli dalam dunia bacot ya. Beliau hanya mengatakan, kita santai aja, itu pulau milik kita. Santai aja, nggak usah berasa berusuk gitu. Ini yang sibuk si Rizik. Fitnah sana, fitnah sini, ngajak orang benci sana, ngajak orang benci sini. Kalian nggak bisa lihat hal yang seperti itu. Dia yang sibuk. Kalau istilah leluhur kami, kasibuk mabidan ngaureng melahi. Sibuk mabidan atau sibuk dukun beranak daripada yang mau ngelahirin gitu. Biasanya kan yang sibuk yang mau ngelahirin. Aduh sakit, saya kontraksi, kan begitu. Ini kok si Rizik yang paling sibuk gitu. Kemudian kibin-kibinnya, ketika TJ nggak caci sana, nggak caci sini, tuh TJ pulau di Aceh diambil, ente kok diam aja. Terus gue harus salto gitu, harus guling-guling gitu. Harus seperti Rizik sampai muka penyok begitu. Fitnah orang, caci maki orang gitu. Nggak perlu, saudara. Gubernurnya kok ke Arab-Araban, apakah habai? Bukan. Kalau kalian datang ke Aceh, hampir semua masyarakat Aceh, kecuali saya, mukanya ke Arab-Araban, ke India-Indiaan. Mungkin di tempat kalian yang begitu kan comornya Habib doang gitu. Ya, Kibin ya, mualim itu bukan habaib. Nggak usah kalian jilat-jilat gitu. Jadi nggak perlu jilat-jilat, itu bukan keluarga ente. Jadi begitu, saudara ya, begitu. Nusa Barom hadir. Misalnya kayak keluarga besar TJ, mukanya kayak gitu, kayak ke Arab-Araban, kayak ke Habib-Habiban gitu. Cuman TJ aja yang ke Indian ya, apa cuy. Jadi ini beda lah orang perang dengan orang yang ngaku-ngaku orang perang. Beda dia. Orang terlatih dengan orang yang terlatah itu beda. Orang yang terlatih dengan orang latah beda. Orang terlatih seperti gubernur kami misalnya. Dulu beliau Kem Tanjura, Tripoli, Libya ya. Latihannya di situ. Jadi latihan perang gitu. Kalau si Rizik
Latihannya di mana? Perangnya di mana? Tahun berapa? Letting berapa? Nah, jadi beda. Gitu. Kadang-kadang imam besar umat Islam, gue umat Islam di Aceh. Gue nggak ngakuin dia imam besar, apakah gue PKI? Gue kafir gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang tidak paham, di Aceh itu ada berbagai macam ras. Di sini kita hidup dengan damai. Tidak ada, saya ini dari Yaman, saya lebih mulia dari Anda, nggak laku. Jadi di sini ada ras Yamannya, ada ras Indianya, ada ras Arabnya, ada ras Persianya, ada ras Cinanya, ada banyak sekali ras. Bangsa ya multi etnik. Jadi berbagai suku bangsa ada di sini. Bahkan ada ras Portugis, Portugis, gitu. Kurang lebih seperti itu, saudara. Bukan percampuran zaman sekarang, bukan. Kalau percampuran zaman sekarang itu ada sedikit. Itu percampuran zaman dulu. Rohingya nggak ada, cuman Bangla ada, Bangladesh. Salah satu contohnya ya Kori. Dan itu di Aceh itu nggak dianggap cucu Nabi ataupun tidak digadang-gadangkan cucu Nabi, saudara. Kemudian Bang Rizik ke Aceh ngapain? Kemarin kan katanya mau ngegas soal Mulyono yang ngambil pulau, entah apalah. Mulyono nyuri pulau, kemudian Pak Titonya ngambil pulau gitu. Memang kita tahu, memang iya atas keputusan Mendagri tersebut, akhirnya menimbulkan kisruh di masyarakat gitu. Kami nggak perlu FPI, kami nggak perlu Habib. Kami bisa menyelesaikan masalah kami sendiri, saudara. Kalau Habibnya mau mendukung masyarakat kami, terima kasih, syukran, jazakumullah khairan katsiran. Ya, terima kasih banyak. Kalau nggak mau, nggak apa-apa juga. Kami nggak ngaruh. Ada Habib, nggak ada Habib, nggak ngaruh. Habib mendukung atau tidak ngaruh. Begitu, saudara. Yang penting, wakil rakyat mau bekerja dengan optimal. Pemerintah daerah kami mau bekerja secara serius, gitu. Nggak perlu koar-koar pun nggak apa-apa, gitu. Karena ciri khas kita bukan koar-koar. Kalau saya bukan ciri khas Aceh ini koar-koar. Saya ciri khas Hadrami, Petamburan. Saya kan berguru beberapa tahun yang lalu kepada Imamul Cebol. Gitu. Jadi wajar kalau saya koar-koar seperti ini, karena saya muridnya si Cebol. Takdir, saudara, takdir. Si Rizik nyampe ke Aceh, persis seperti anak haram di hari akhirat. Kalian tahu anak haram di hari akhirat itu istilah kami di Aceh. Anak haram di hari akhirat itu ke langit nggak nyampe, ke bumi nggak nyampe, alias nginggi. Sakit hati kau. Udah siapkan ceramah, bahan provokasi, bahan ngadu domba, sampai dia di Aceh masalah udah gelar. Mau bilang apa? Mau bilang apa lagi? Yang pas kalian itu semua dikumpulkan, ditaruh itu di pulau. Di pulau yang 4 itu, taruh kalian itu di situ, tinggal di situ. Mau nggak? Biar kuusulkan. Biar kalian nanti bisa klaim, daerah kami indah. Ini merupakan bintu trim, saudara. Gimana? Kalau kalian, para habaib mau tinggal di pulau itu, karena kan belum ada yang huni, gitu. Biar kalian di situ. Karena kalian juga punya garomah datuk kalian. Jadi pulau, ada satu pulau di situ. Kalau pasang, pulaunya tenggelam, hilang. Kalau surut baru nampak lagi pulau. Kan kalian punya ilmu ngapung, kayak tai, gitu. Mau nggak? Biar usulkan kepada mualim. Kalian punya rumah kayak tai gitu, bisa ngampung di air, bisa ngambang di air gitu. Mau nggak? Jawab dong, Kimin. Biar gua buat proposal untuk menampung kalian itu. Kalian punya rumah. Tapi TIJ ini nggak bisa, pulau ini kalau lagi pasang itu bisa tenggelam. Nggak apa-apa, mereka kayak tai ngambang, bilang gitu. Bisa nggak kayak gitu? Kalau mau bilang nggak, komen di bawah ya kalau mau. Bukan pelampung, tai. TIJ. Aduh, kasihan sekali si Taijik. Udah nyiapin ceramah, udah nyiapin bahan, sampai ke sini masalah udah rampung gitu. Provokator dari Kimin mana tadi malam? TIJ, ente orang udah siap perang, ente gua bukan model keluar seperti itu. Nggak perlu ada Habib-Habib seperti itu yang ngajarin gua soal berperang, nggak perlu. Kita udah pada paham semua. Kita bukan cucu pengecut, bukan cucunya orang yang lari dari perang gitu, kabur ketika perang. Kita bukan cucu orang seperti itu. Itu kalau ke arah timur berhenti di India, waktu itu ada kerajaan Mughal. Yang anu lah, yang paternal laki-laki ya. Yang lebih rajin itu keturunan Nabi dari cucu-cucu perempuan untuk berdakwah itu, sepertinya. Yang lewat zigzag lah. Seperti di Cina itu ya keturunan Sayyid Ajal Al Samsudin ya, Bogumnya ya udah ketahuan tuh lewat garis perempuan. Iya. Tapi yang di Cina kan jantan, tes DNA sendiri, diumumkan sendiri. Maksud saya gini loh Mas Sugeng, saudara-saudara kita yang punya buku nasab sampai Wali Songo kah, sampai dan lain-lain gitu. Kalau di Nusantara itu kan nasab itu kan dihitung dari garis laki-laki maupun garis perempuan, berarti sekaligus garis zigzag kan ini. Jadi misalnya merasa keturunan Wali Songo, ternyata tes DNA itu haplogrupnya O, yaitu sebenarnya ya
Ya, enggak masalah diumumkan saja kan gitu. Berarti O itu kan garis laki-lakinya, garis paternal laki-lakinya asli Indonesia. Bahkan kalau Undang-Undang Dasar itu mau diamandemen lagi, malah saya usul Presiden Indonesia harus berhaplogrup O. Oh, udah C Indonesia. Oh, C ya? Oh, C ya, Bang. Saudara-saudara kita Papua itu C ya? Papua, Dayak, sebagian Batak itu ada yang C. Ada yang C ya? Tapi ya C dan tapi mayoritas O ya? Indonesia Barat, O. Indonesia Timur banyak yang C. Iya. Tapi itu anulah, siapa saja boleh jadi presiden setelah perkara ini selesai lah. Betul. Saya ya Balawi nanti suatu saat boleh jadi presiden, tapi tanggalkan dulu klaim durian Nabi. Dan tanggalkan dulu ajaran-ajaran yang sesat dan merusak dan mengancam hidup berbangsa dan bernegara itu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan Mas Ros yang perlu dijawab dibacakan aja. Ada enggak? Di sini enggak ada. Oh, belum ada. Pertanyaan dari netizen itu kadang salah paham tentang adanya polemik nasab itu dianggap rebutan nasab antara Wali Songo dan Alawi. Oh gitu ya, jadi ini harus diklarifikasi. Oh si Rizik Sihab juga ngomong begitu, begal nasab, saya kepret, siapa berani sweeping. Alah tunggu cek, kamu kalau nggak tobat tak sweeping bener. Jangan khawatir ada gilirannya, agak belakangan sih kamu itu. Soalnya kamu udah. Itu dibegal nasab, segoblok-gobloknya begal. Itu dinilai yang dibegal itu ada harganya. Nasab itu mau dihargai apa? Iya. Jadi gini ya, orang Nusantara itu berbicara nasab kan gara-gara ini terprovokasi para Habib. Itu keturunan Mirbat itu yang berhaplogrup G yang keturunan Nabi itu kemudian orang-orang Nusantara itu dalam tanda petik itu terprovokasi mengeluarkan buku-buku nasab keluarga mereka itu loh. Jadi sejak dulu bagi putra putri bangsa Nusantara keturunan siapa, anak siapa, haplogrupnya apa itu nggak pernah kita persoalkan, nggak penting. Buktinya apa? Ya kiai-kiai NU itu semua jadi kiai, semua punya jenenge santri, berpengaruh di masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat secara umum tanpa pernah menyebutkan jenenge nasab maupun nenek moyangnya gitu. Jadi termasuk misalnya orang-orang keturunan orang Nusantara keturunan Wali Songo. Ini sebenarnya itu ngomong keturunan Wali Songo dalam rangka jenenge meluruskan nasab si Rizik Sihab dan kawan-kawan itu yang ngaku keturunan Nabi mau ngepret itu, gitu. Oh gitu mau ngepret apanya yang bisa dikepret beb. Jadi gitu ya. Jadi sekarang kalau ada orang ngeyel, kalau udah dikasih fakta data argumen ilmiah rasional masih ngeyel, sebut aja dia Habib, kasih gelar Habib. Oh iya, gitu. Orang yang tetanggamu udah salah ngeyelan panggil aja. Ngeyelan, tukang nipu, tukang eksploitasi, marah megalomania terhadap rasnya sendiri, kelompoknya sendiri, panggil Habib saja itu. Karena Habib memang identik dengan itu ya. Iya sekarang. Lagi Rizik Sihab tuh bener-bener ngengkel loh. Iya. Iya, tiap presiden masuk penjara. Tiap ganti presiden masuk penjara, kalau nggak ngengkel apa coba? Ya tapi kasihan sama Rizik Sihab sekarang saya. Masanya kan nggak banyak. Dia nggak bisa bikin 212 lagi kan. Karena nggak ada yang datang. Kemarin datang itu karena masih husnudzon. Si Rizik itu keturunan Rasulullah, ternyata haplogrupnya G. Nggak usah mau ngepret, nggak usah mau ini lawan ente, nggak usah. Tes DNA aja Rizik kalau berani. Bayari umumkan. Dah selesai. Kalau Gus Fuad tes DNA nanti di mana hilang? Sebentar lagi kita publish, jangan khawatir gitu. Ini ternyata belum selesai. Saya kemarin bilang selesai di Family Tree, ternyata itu data lengkapnya belum selesai. Nah, tak umumkan siapa saya, itu keren.